Hai, selamat datang di channel Merangkum Film. Di video kali ini, gue akan menceritakan film berjudul Forbidden Zone yang dirilis tahun 2023. Film yang berkisah pada perjuangan seorang bocah yang mendapatkan kekuatan super untuk mengalahkan kebangkitan Raja Iblis Jin Yuo yang hendak memperbudak dan menghancurkan alam semesta dan seisinya. Bagaimana kisah perjalanan dan endingnya? Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita teriakan bersama-sama, "Skuy, brother!" Berawal di sebuah tempat, diperlihatkan sebuah arena pertarungan yang disebut gelanggang sekte harimau putih. Di sana nampak salah satu pendekar utusan Kaisar Agung yang bernama Lusen. Ia datang memberitahu para pendekar di segala aliran sekte dengan mengatakan bahwa dirinya akan memilih salah satu pendekar terakhir untuk ia bawa menuju Pulau Zantian mengambil pusaka kekaisaran yang berupa topeng legendaris yang berkekuatan super dan dapat menjadikan seseorang hidup dalam keabadian. Mendengar hal tersebut, tentu para pendekar di segala aliran sekte sangat antusias untuk bisa pergi menuju Pulau Zantian. Tak terkecuali seorang pendekar muda yang bernama Yukong. Di sana Luseng kemudian berkata, siapapun yang bisa mendapatkan dan merebut giok dari tangannya akan ia nyatakan sebagai pemenang. Para pendekar di segala aliran pun seketika melesat menunjukkan kehebatannya agar bisa mendapatkan batu giok tersebut. Namun terlihat usaha yang mereka lakukan nampak sia-sia dikarenakan ilmu kungfu Luseng jauh di atas mereka. Yukong yang dari tadi santai sambil mengamati pertarungan, akhirnya ia melesat secepat kilat melawan Luseng demi mendapatkan batu giok dari tangannya. Dan benar saja terlihat nampak Luseng kewalahan melawan kegesitan dan kungfu Yukong yang membuat batu giok dari tangannya terlepas. Yukong dan para pendekar lainnya yang tak ingin kehilangan jejak, mereka berusaha melakukan pengejaran untuk mendapatkan batu giok yang melesat kencang ke arah pemukiman warga. Meski usahanya hampir berhasil, titik fokus Yukong teralihkan yang mana ia memilih untuk menyelamatkan seorang anak yang hampir tertimpa oleh angkong. Namun di saat ia hendak pergi, salah satu pendekar yang bernama Ying seketika melesatkan serangan yang membuat Yukong tak mampu melakukan perlawanan. Di bawah alam sadarnya inilah Yukong ingat akan masa kecilnya yang mana dulu ia sengaja disuruh pergi oleh gurunya agar bisa berlatih di dalam kerajaan Istana Suci dengan harapan agar ilmu kungfu Yukong dapat berkembang dengan pesat. Sedangkan di sisi lain, di saat Luseng baru sampai di Istana Kekaisaran Tanah Suci, ia dihampiri Lucio. Di sini diceritakan bahwa hubungan mereka tidaklah akur. Sesampainya di dalam istana, Kaisar Lu mengambil pusaka pedang yang bernama Pedang Naga Awan Biru. Kemudian sang kaisar berkata di hadapan kedua putranya agar tak menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan pusaka langit di Pulau Zantian. Di tempat lain terlihat Yukong berhasil diselamatkan oleh saudara seperguruannya. Sambil menunggu Yukong siuman dari koma, mereka pun mulai menyusun rencana agar dapat masuk ke dalam istana kekaisaran Tanah Suci, menuju pintu sihir yang merupakan gerbang penghubung untuk sampai di Pulau Zantian. Menyadari jika rencana mereka tentu sangat membahayakan, Yukong pun berusaha keras untuk menghentikan kepergian saudara seperguruannya yang hendak masuk ke dalam istana kekaisaran Tanah Suci. Yusi pun tak menghiraukan hal tersebut dan berkata kepada Yukong bahwa tindakan yang mereka lakukan demi mendiang gurunya agar tak kecewa. Dan benar saja, meskipun istana kekaisaran sangatlah dijaga dengan ketat, Yusi dan yang lainnya berhasil melumpuhkan prajurit penjaga dengan amat mudahnya. Bahkan di sana mereka juga berhasil mengaktifkan mantra gerbang langit untuk sampai di pulau yang dituju. Namun setibanya di sana, mereka merasa ada sesuatu hal yang aneh yang sudah terjadi. Dan benar saja di sana mereka menemukan para pendekar yang sudah bersimpah darah. Mereka meyakini jika kematian para pendekar itu
ulah dari para bangsa siluman. Namun setelah melihat bekas dari lukanya, Yukong berkata jika kematian para pendekar merupakan tindakan yang sengaja dibunuh oleh seseorang. Dan benar saja tiba-tiba Lucio datang menghampiri Yukong sambil berkata, "Saat ini giliran kalianlah yang akan mati." Lucio melakukan itu semata-mata agar ia dapat dengan mudah mendapatkan pusaka abadi yang masih tersimpan di Pulau Zantian. Dari hantaman kekuatan pedang naga Lucio yang amat dahsyat itulah, seketika Yunzi tewas di sana. Dalam kondisi terdesak itu, Yusi yang tak mau Yukong mati, ia menyuruhnya untuk segera pergi sambil membawa pusaka keramat peninggalan guru mereka. Di saat Lucio hendak membunuh mereka semua, untungnya Lu Sheng datang tepat waktu menangkis serangan pedang naga dengan kekuatannya. Karena keduanya terobsesi dengan sebuah kekuasaan dan kekuatan, tentu pertarungan sengit antara keduanya pun tak bisa terhindarkan. Meskipun Lucio memiliki pusaka pedang naga awan biru, namun kehebatan Lu Sheng pun tak kalah hebat, sebab ia sudah mempelajari jurus segel bintang kuno yang mampu membangkitkan biju. Di sebuah gua, terlihat Yukong sangat sedih melihat kematian Yunji yang merupakan kerabatnya. Bahkan di sini Yukong juga menyalahkan Yusi karena telah memaksa masuk ke dalam Pulau Zantian. Karena kesal, Yukong pun menanyakan akan tujuan Yusi yang sebenarnya. Yusi pun mengatakan jika Yukonglah satu-satunya harapan yang dapat menyelamatkan kehancuran alam semesta. Yusi yang tak ingin kesempatan mendapatkan pusaka langit gagal, ia pun kembali melanjutkan perjalanannya agar bisa menemukan titik keberadaan pusaka itu tersimpan. Namun di tengah perjalanan, selain dikejutkan dengan potongan tangan, mereka juga dikejutkan dengan kemunculan Yunji yang dibarengi para siluman mengerikan yang berada di pulau tersebut. Dalam kondisi terdesak inilah, salah satu kerabat Yukong yang bernama Pang Yu harus tewas di sana. Yukong yang tak ingin hal itu terjadi, akhirnya mengeluarkan kekuatan petir emasnya. Akhirnya ia pun bisa mengalahkan monster kegelapan tersebut. Melihat satu persatu kerabatnya tewas, Yusing yang tak ingin menjadi korban selanjutnya, ia pun berusaha mengaktifkan gerbang segel agar bisa keluar dari Pulau Zantian. Namun tindakan tersebut gagal. Yukong yang paham jika gerbang mantra segel dapat diaktifkan menggunakan pusaka langit, ia pun mengajak Yusing untuk bekerja sama demi mendapatkan pusaka langit yang masih tersimpan di Pulau Zantian. Di waktu yang bersamaan inilah, tiba-tiba pendekar hantu dari sekte Yuzi datang menyerang Yukong dan yang lainnya. Tentu tindakan tersebut mereka lakukan demi mendapatkan pusaka langit agar tak jatuh ke tangan Yukong dan yang lainnya. Karena jalan yang mereka lalui buntu, akhirnya mereka memutuskan untuk terjun ke dasar jurang. Namun tindakan tersebut makin memperburuk keadaan, sebab batu kuno yang mereka pijak seketika runtuh akibat tak kuat menahan beban. Dalam keadaan yang sudah pasrah inilah, tiba-tiba kekuatan besar yang berada di dalam tubuh Yukong keluar, yang tentunya dalam waktu sekejap, ia berhasil menyelamatkan semua pendekar di sana. Setelah menyusuri jalan rahasia yang berada di dalam gua tersebut, akhirnya mereka sampai di titik tempat yang sangat Yukong yakini jika tempat tersebut merupakan kuil pusaka kekaisaran disimpan. Dan benar saja, setelah mereka masuk, perseteruan itu pun kembali terjadi. Setelah melihat topeng legendaris kekaisaran berhasil mereka temukan, karena keserakahan serta ambisi yang besar, salah satu anggota sekte Yuzi tak segan menikam Cising yang merupakan ketuanya sendiri demi mendapatkan kekuatan besar yang tersimpan di dalam topeng tersebut. Namun setelah pendekar sekte Yuzi melepaskan topeng tersebut, tiba-tiba pintu kuil tertutup rapat
yang membuat Yukong dan lainnya terjebak dan terkurung di dalam kuil itu. Setelah menemukan tombol rahasia yang terletak di lantai, Yu Xing berusaha mengerahkan segala kemampuannya agar dapat menekan tombol tersebut, menggunakan patung sambil menyuruh mereka semua untuk segera keluar. Melihat Yu Xing dalam bahaya, Yukong pun tak tinggal diam. Berkat kekuatan petir keabadian, akhirnya ia pun berhasil menolong Yu Xing yang hendak terhimpit oleh batu. Sadar jika tempat barusan merupakan kuil jebakan, Yukong dan keempat pendekar lainnya pun kembali menyusuri jalan untuk menemukan titik keberadaan pusaka kekaisaran yang asli. Setelah mereka sampai di gerbang pintu di ujung Pulau Zantian, yang merupakan tempat pusaka kuno kekaisaran tersimpan, tiba-tiba dari arah belakang Lu Sheng datang membunuh salah satu pendekar sekte Yuzi. Tentu hal tersebut sengaja ia lakukan agar bisa membuka pintu gerbang yang masih tersegel dengan mantra. Di sini Lu Sheng juga menjelaskan bahwa pintu tersebut bisa terbuka dengan cara menumbalkan 3 nyawa. Karena harus membutuhkan 2 nyawa lagi untuk ia bunuh, Lu Sheng seketika melesat menyerang mereka dengan menggunakan pusaka pedang naga putih yang ia bawa. Yukong yang melihat salah satu temannya tewas terbunuh, ia pun tidak akan membiarkan Lu Sheng membunuh lagi. Karena perbedaan level kultivasi serta kekuatan spiritual yang dikuasai, dengan sedikit kewalahan, akhirnya Lu Sheng berhasil membunuh Yukong dengan biju berlevel 7 demi terbukanya pintu tersebut. Yuzi yang tak ingin misi serta pesan dari mendiang gurunya gagal ia lakukan. Ia berusaha masuk ke dalam kuil tersebut untuk menghancurkan topeng kekaisaran menggunakan pusaka pedang patah gurunya. Namun tindakan Yuzi berhasil dicegah oleh Lu Sheng. Setelah Lu Sheng memakai topeng legendaris tersebut, akhirnya Raja Iblis yang selama ribuan tahun tewas pun kini bangkit kembali karena sudah mendapatkan raga yang cocok. Ternyata selama ini mereka hanyalah tertipu oleh Raja Iblis Jin Yuo demi menguasai alam semesta dan seisinya. Sadar akan hal tersebut, Kaisar Lu pun memerintahkan murid Sekte Tanah Suci untuk membentuk formasi pedang pelindung guna melindungi para penduduk dari kehancuran Pulau Zantian. Melihat kondisi yang semakin terdesak inilah, Jising memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk menyadarkan Yukong menggunakan mantra terlarang di dunia persilatan. Bersamaan itu juga di dalam Pulau Zantian terlihat Jising mengorbankan nyawanya demi Yukong. Di bawah alam sadar inilah, Yukong ditemui oleh seorang pria misterius yang memberitahu Yukong jika Raja Iblis Jin Yuo hanyalah bisa dikalahkan oleh Maharaja Kaisar Agung. Mendengarkan ungkapan tersebut membuat Yukong sedih sebab kemampuan yang ia miliki saat ini tak bisa mengalahkan Raja Iblis Jin Yuo demi menyelamatkan dunia. Melihat ketulusan hati serta perjuangan Yukong yang patut diacungi jempol, akhirnya pria misterius itu pun menampakkan wajahnya yang tak lain dia adalah Yukong sendiri, sang Maharaja Kaisar Agung ribuan tahun yang akan datang. Tentu dengan kekuatan serta kepercayaan di luar batasan inilah, Yukong seketika bangkit untuk menyelamatkan dan melawan Raja Iblis Jin Yuo. Karena Yukong dinilai hanyalah seorang bocah kemarin sore, tentu Raja Iblis Jin Yuo pun meremehkan kemampuannya sambil berkata bahwa dirinya lah sang penguasa alam yang tak terkalahkan. Dari pertarungan yang sengit itu, terlihat Raja Iblis Jin Yuo kewalahan melawan kesaktian Yukong yang mengharuskan dirinya membangkitkan biju bintang 7 agar bisa menang melawan Yukong. Meski terhempas dan melesat sejauh ribuan mil, namun Yukong tak mudah untuk dikalahkan. Di sini Yukong pun akhirnya mengeluarkan jurus kilatan petir untuk menyegel kekuatan Raja Iblis Jin Yuo. Di alam dimensi lain inilah, akhirnya Raja Iblis Jin Yuo baru sadar jika pemuda yang ia hadapi merupakan Maharaja Kaisar Agung, sehingga membuat Raja Iblis Jin Yuo pun kena mental dan seketika hancur lebur menjadi abu.
film pun tamat. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah jangan coba-coba untuk bangkitkan iblis, karena sejatinya iblis itu adalah musuh kita semua. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang menonton video ini sampai selesai. Sampai bertemu di film selanjutnya. Kita teriakan bersama-sama, "Puy, brother!"